Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita akan lanjut ke ciri-ciri hewan dan habitatnya part kedua. Baik, sebelum mulai kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita sebelumnya sudah membahas ayam, ikan, dan cicak. Sekarang kita akan membahas bebek. Ciri-ciri bebek yaitu satu, memiliki paruh yang agak panjang dan lebar. Ya, jadi seperti ini. Ya, jeber, panjang dan lebar. Bentuk paruh ini dimanfaatkan bebek untuk mencari makanan di tempat yang becek dan berlumpur. Ya. Jadi untuk mencari makanan di tempat yang becek-becek dan berlumpur. Kemudian dua, bebek memiliki kaki yang berselaput untuk berenang. Ya. Jadi di antara jari kakinya di ruas jari kakinya ada selaput. Itu memudahkan bebek dalam berenang di air. Ini kalian bisa lihat di gambarnya ya. Kemudian yang ketiga, memiliki bulu yang berlapis minyak yang berfungsi untuk menjaga tubuh bebek agar tetap kering. Nah, kalau kalian lihat ini bebeknya berenang, bunyinya kuek-kuek. Tapi kalau kita perhatikan bulunya tetap kering ya, karena ya ini bisa kalian lihat ini. Karena memang pada bulu bebek itu terdapat lapisan minyak ya. Sehingga kalau kalian melihat bebek berenang atau menyelam sekalipun, ketika dia muncul ke permukaan, bulunya bisa tetap kering. Nah, ciri-ciri habitat bebek yaitu lingkungan darat dan perairan yang dangkal untuk mencari makan. Selanjutnya kita akan bahas hewan unta ya. Ciri-ciri unta, satu, memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Ini punuknya ya, anak-anak. Ini punuknya. Itu untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian dua, telapak kakinya memiliki bantalan kulit yang keras. Ini telapak kaki unta. Jadi memiliki bantalan yang di bawah ya, kaki yang keras. Sehingga dia tuh kuat berjalan jauh walaupun panas juga di padang pasir. Tiga, memiliki bulu mata yang panjang dan lebat untuk melindungi mata dari debu ya. Kalian bisa lihat ini kalau dari dekat, ini bulu matanya panjang dan lebat karena dia hidup di gurun pasir sehingga banyak debu. Nah, ini fungsinya untuk melindungi matanya. 4, lubang hidungnya dapat ditutup untuk menghindari debu yang masuk ke hidung. Ya, jadi menyesuaikan fungsinya. Bisa ditutup, bisa dibuka. Ketika banyak debu berterbangan, maka hidungnya akan menutup. Ciri-ciri habitat unta yaitu hidup di lingkungan yang kering dan gersang seperti gurun pasir. Selanjutnya kita akan membahas kelelawar. Ciri-ciri kelelawar yaitu memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan jarak mangsa. Ya, jadi ini kita tidak bisa lihat dengan mata ya, tapi berdasarkan penelitian dan informasi, kelelawar itu memiliki kemampuan ekolokasi. Jadi seperti gelombang bunyi yang dilepaskan ke arah depan kelelawar, nanti gelombangnya itu akan menumbuk benda-benda keras yang ada sekeliling kelelawar ya. Kemudian gelombang ini dipantulkan kembali dan didengar oleh telinga kelelawar tersebut sebagai gaung. Jadi kelelawar ini bisa mengetahui mana yang mangsanya, mana jika ada di depan ada tembok atau ada pohon keras ya, batang pohon yang keras, dia bisa menghindari hal tersebut. Dan dia juga bisa mengerti ketika ada mangsanya. 2, memiliki sistem pendengaran dan penciuman yang sangat tajam ya. Jadi pendengaran dan penciumannya tajam. 3, termasuk hewan nokturnal. Hewan nokturnal ini maksudnya hewan ini tuh lebih aktif pada malam hari. Jadi ketika siang hari biasanya hewan ini menggantung di pohon atau dia berteduh di bawah goa ya, kelelawar ini gitu.
Tapi ketika malam hari baru dia bergerak, berterbangan gitu ya, aktif mencari makan. 4. Jari kaki kelelawar bercakar dan melengkung untuk mencengkram dinding gua atau pohon. Ya, ini mencengkram ya, melengkung dia untuk mencengkram pohon atau dinding gua tempat mereka hidup. Ciri habitatnya itu lingkungan yang gelap dan lembab seperti gua dan cabang-cabang pohon. Kemudian hewan selanjutnya yaitu burung hantu ya. Ciri-cirinya 1, memiliki penglihatan yang tajam dalam kegelapan ya. Matanya tajam sehingga walaupun dalam keadaan gelap dia bisa dengan jelas melihat mangsanya. 2, memiliki kemampuan mutar kepala hingga 180 derajat ke belakang. Nah, ini badannya menghadap ke arah sana tapi kepalanya bisa berbalik ke belakang seperti ini ya, bahkan diputar seperti ini juga bisa. 3, termasuk hewan nokturnal, sama ya, hewan ini aktif di malam hari. Kalau siang itu lebih pasif ya, hanya bertengger di mana gitu. 4, memiliki bulu halus yang membantu terbang tanpa mengeluarkan suara. Nah, ini bulunya halus sehingga ketika terbang dia mengincar mangsa itu seperti tanpa ada suara, senyap ya, tiba-tiba mencengkram mangsanya. Nah, biasanya burung ini hidup di pepohonan tinggi di hutan yang bersuhu udara dingin. Selanjutnya kita akan bahas masalah hewan landak. Ciri-ciri landak yaitu 1, memiliki tubuh yang berduri untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi ketika ada pemangsa datang, nanti diri ini akan mekar ya, melindungi badan landak tersebut. 2, termasuk golongan hewan pengerat atau rodensial seperti tikus ya, pengerat. 3, termasuk hewan nokturnal. Ini juga sama, landak aktif di malam hari. Kalau pada siang hari juga dia tidak aktif. Tempat hidupnya biasanya menempati lubang-lubang di dalam tanah. Nah, ini untuk yang ini adalah biasa landak yang mungil, ini tangan orang dewasa ya. Ini adalah jenis-jenis landak yang biasanya dipiara atau dikembangbiakan oleh manusia. Dan bentuknya mungil kecil ya, berwarna putih. Kemudian hewan selanjutnya yaitu citah. Dengan ciri-ciri 1, tubuh berwarna kuning kecoklatan dengan bintik hitam ya. Tubuhnya berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik hitam yang banyak. 2, memiliki kaki dan tungkai yang panjang untuk berlari. Lihat ya, kakinya panjang ya. Ini saking cepatnya lari dia seakan-akan terbang. Ini sangat kencang sekali anak kalau lari itu. Kemudian 3, memiliki ekor yang panjang untuk menjaga keseimbangan saat berlari. Ekornya panjang, jadi untuk menjaga keseimbangan dia dalam lari saat mengejar mangsanya. Karena hewan ini termasuk hewan yang memiliki pelari tercepat ya, larinya sangat cepat, sehingga dia membutuhkan keseimbangan pada saat berlari. Habitatnya biasanya hidup di daerah kering, terbuka dan padang rumput ya. Kemudian selanjutnya kita membahas semut. Ciri-ciri semut: 1, memiliki antena, ini yang di kepala anak-anak ya, ada 2. Kemudian mengeluarkan bau khusus ketika dalam bahaya. Nah, bau khusus juga dimanfaatkan semut sebagai alat komunikasi ya antara semut-semut yang lain. 4, cenderung hidup berkelompok dalam satu koloni. Ini contoh semut-semut yang hidup berkelompok di tanah. Kalau yang ini contoh semut yang hidup berkelompok di bebatang pohonan ya. Jadi tempat tinggal semut yaitu di lingkungan yang bersuhu sedang dan menempel pada pepohonan. Jadi ada yang di pohon, ada yang di tanah. Jadi semut yang biasanya kita jumpai, yang sering kita jumpai itu umumnya berwarna hitam dan putih. Baik anak-anak, sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan beribadah yang rajin, tertib. Salam dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.